Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Aprila dengan nomor induk mahasiswa 2005113289 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan simulasi tentang induksi elektromagnetik dan transformator. Sebelum memulai simulasinya, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu induksi elektromagnetik dan transformator itu terlebih dahulu. Baiklah, ini dia penjelasannya. Tugas video simulasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah eksperimen fisika dasar dengan dosen pengampu Bu Naila Fauza MPD dan Bu Dina Syafrita MPD. Materi kita kali ini ada induksi elektromagnetik dan transformator. Pertama, induksi elektromagnetik. Tujuan untuk melakukan simulasi ini adalah untuk mengetahui gejala induksi elektromagnetik di sekitar kawat yang telah dialiri oleh arus listrik. Alat bahannya yaitu ada kawat penghantar, galvanometer, dan magnet batang. Induksi elektromagnetik itu sendiri adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melalui medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Michel Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831 dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan yang mendefinisikan karakteristik induksi medan elektromagnetik dari flux magnetik disebut sebagai hukum Faraday. Kemudian digeneralisasikan menjadi persamaan Maxwell-Faraday. Satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell, yaitu persamaan mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Selain itu, terdapat hukum Lorentz yang mendeskripsikan arah dari medan induksi. Nah, untuk memulai simulasinya, tekan link ini. Nah, baiklah, kali ini kita akan melakukan eksperimen mengenai electromagnetic induction. Pertama kita buka dulu lab virtual ini, kemudian kita masuk ke electromagnetic induction. Nah, lalu kemudian tampil seperti ini. Nah, di sini sebelum itu saya akan perkenalkan, ini namanya lilitan. Nah, ini ada batang magnet dan ada galvanometer. Nah, ini untuk merubah kutubnya. Dan tombol ini untuk melihat elektron. Kemudian kita akan melihat dalam 4 keadaan magnet batang ini. Pertama, kita lihat dia dalam keadaan magnet batang di dalam kumparan. Nah, di dalam kumparan dalam keadaan diam menunjukkan arah 0. Sedangkan kalau misalnya magnet batang masuk ke dalam keluar dari kumparan, jarum dari galvanometernya itu mengarah ke kanan atau menyimpang ke arah kanan. Kalau dia masuk, menyimpang ke arah kiri. Bagaimana kalau misalnya kita cepatin ke arah keluar masuk dengan cepat? Nah, bisa kita lihat keadaan jarum galvanometernya ini menyimpang ke arah kanan dan kiri dengan besar, dengan simpangan yang besar. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan magnet batang ini keluar masuk secara pelan,
Jarum akan membentuk simpangan yang sedikit pula. Dari beberapa keadaan tersebut, kita dapat melihat elektronnya. Elektronnya kalau kita di dalam kumparan, elektronnya diam. Sedangkan kalau keluar kumparan, elektronnya bergerak. Elektronnya bergerak tergantung sama magnet batang yang kita gerakkan. Kalau misalnya magnet batangnya kita gerakkan pelan, elektronnya bergerak sangat pelan. Coba kita gerakin gerakin batangnya, apakah elektronnya bergerak cepat? Nah, apabila kalau kita gerakin magnet batangnya ini cepat, maka elektronnya geraknya cepat. Dan semakin lama, kalau kita lambatin, elektronnya juga gerakannya lambat. Nah, setelah kita melakukan simulasi, dapat kita simpulkan bahwa jika batang magnet dimasukkan ke kumparan dengan kecepatan yang cepat, maka galvanometer serta elektron yang gerak juga kecepatan. Jika batang magnet yang dimasukkan ke kumparan kecepatannya itu lambat, maka jarum galvanometer serta elektronnya juga bergerak lambat. Jarum galvanometer menyimpang karena adanya arus yang mengalir di dalam kumparan. Jika batang magnet dalam keadaan diam, maka tidak menimbulkan arus. Ditunjukkan dengan jarum galvanometer itu berada di 0. Jarum membuat kawat berarus karena magnet yang digerakkan itu menimbulkan elektromagnetik. Penyebab terjadi GGL induksi yaitu kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan dan digerakkan keluar dari kumparan. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi yaitu kecepatan gerak batang magnet, jumlah lilitan, dan medan magnet. Yang kedua, transformator. Tujuan simulasi ini adalah untuk menghitung tegangan masukan dan tegangan luaran yang ada di transformator. Nah, apa aja alat-alat yang ada di dalam simulasi? Ya, pertama itu power supply, ada transformator, ada multimeter. Transformator terdiri dari lilitan primer dan lilitan sekunder. Transformator merupakan suatu peralatan listrik elektromagnetik statis yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah daya listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya dengan frekuensi yang sama dan perbandingan transformasi tertentu melalui suatu gandengan magnet dan bekerja sama berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik di mana perbandingan tegangan antara sisi primer dan sisi sekunder berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lilitan dan perbandingan terbalik dengan arusnya. Transformator merupakan alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan AC. Suatu transformator terdiri dari dua kumparan kawat, yang dinamakan kumparan primer dan kumparan sekunder, yang dililitkan pada suatu besi lunak. Ketika kumparan primer diberi arus, pada kumparan sekunder terjadi perubahan fluks magnetik. Perubahan ini menyebabkan terjadinya arus induksi di kumparan sekunder. Adapun jenis-jenis transformator ada dua, yaitu pertama, transformator step up. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penarik tegangan. Transformator ini biasanya ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penarik tegangan yang dihasilkan generator, menjadi tegangan yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. Yang kedua ada transformator step down. Transformator step down memiliki lilitan sekunder yang lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC/DC. Tekan link ini untuk menuju simulasi transformator. Seperti yang sudah kita ketahui, transformator ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah,
Saya akan mencoba simulasi ini untuk transformator step down dan transformator step up. Pertama kita buka link simulasinya, kemudian kita masuk ke transformer. Atur angka yang tertera pada tegangan pada power supply. Ini power supply, ini multimeter, ini transformator yang terdiri dari dua lilitan primer dan lilitan sekunder. Untuk transformator step down, variabel tetap dibuat pada lilitan primer dan variabel bebasnya pada lilitan sekunder. Pastikan besar nilai lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder. Nah, pertama kita coba atur lilitan primernya 1200 aja. Untuk lilitan sekunder 1200, tegangannya 35 volt, tegangan luarnya atau tegangan pada multimeternya. Untuk lilitan sekunder yang 600, tegangan luarannya 17,5. Untuk tegangan masukan 35, tegangan luarnya 8,8 pada lilitan primer 1200 dan lilitan sekundernya 300. Lilitan primernya 1200, lilitan sekundernya 60, tegangan luarannya 1,8. Kita catat pada tabel 1. Yang kedua, kita coba transformator step up. Nah, atur angka yang sesuai dengan keinginan. Variabel tetap dibuat pada lilitan sekundernya dan variabel bebasnya pada lilitan primer. Besar lilitan sekunder, lilitan sekunder ini harus lebih besar daripada lilitan primernya. Kita coba lilitan primernya, lilitan sekundernya 12.000. Kalau misalnya 12.000, saya mau merubah tegangan masukannya pada power supply menjadi 25. Nah, apabila lilitan primernya 12.000, lilitan primernya 600, lilitan sekundernya 12.000, sedangkan tegangan pada power supply 25 volt, maka tegangan luarannya 500 pada multimeternya. Nah, kalau kita rubah lilitan primernya jadi 1200, tegangan luarnya 250. Kalau kita rubah tegangan lilitannya 1200, lilitan primernya kita berubah 600, tegangan luarannya 50 volt. Lalu kita cobakan juga lilitan primernya 300, tegangan luarannya 100. Lilitan sekundernya kita bikin 1200, lilitan primernya kita coba 60, maka di multimeter 500. Kalau kita coba lilitan primernya 300, lilitan sekundernya 600,
maka tegangan luarannya 50. Kalau kita rubah ini 60, maka tegangan luarannya 250. Kita catat hasil pada tabel. Di sini, kita membuktikan simulasi transformer ini sesuai dengan perhitungan atau tidak, dengan menggunakan rumus Vs sama dengan Ns per Np dikali Vp, dengan Ns itu nilai lilitan sekunder, Np nilai lilitan primer, Vs tegangan luaran atau tegangan pada multimeter, Vp tegangan masukan atau tegangan pada power supply. Contohnya, 1. Vs sama dengan Ns per Np dikali Vp, dengan Ns 60 dibagi dengan Np 1200 dikali Vp 35, maka dia dapatkan hasil 1,75 apabila dibulatkan menjadi 1,8 sesuai dengan simulasi. Begitu pula dengan angka selanjutnya, didapatkan hasil yang sama. Jadi, pada transformator step down, jumlah lilitan primer harus lebih besar daripada lilitan sekunder, sehingga tegangan masukan pada power supply lebih besar daripada tegangan luar pada multimeter. Hal ini berarti tegangan luaran menurun dari tegangan masukan, dan hal ini juga terbukti bahwa hasil perhitungan sama dengan hasil simulasi. Pada transformator step up, lakukan hal yang sama, hitung dengan Vs sama dengan Ns per Np dikali Vp, dengan Ns nilai lilitan sekunder, Np nilai lilitan primer, Vs tegangan luaran yang pada multimeter, Vp tegangan masukan pada power supply. Contohnya, Vs sama dengan Ns per Np dikali Vp sama dengan Ns-nya 12.000, Np-nya 600 dikali dengan Vp-nya 25. Maka hasilnya 500 volt, dan hitung juga pada angka lainnya. Transformator step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, pada percobaan, jumlah lilitan primer lebih kecil daripada lilitan sekunder, sehingga tegangan masukan pada power supply lebih kecil daripada tegangan luaran di multimeter. Hal ini membuktikan tegangan luar meningkat dari tegangan masukan, sehingga terbukti bahwa hasil perhitungan sama dengan simulasi. Dari praktikum yang telah dilaksanakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsep dari transformator adalah semakin banyaknya lilitan sekunder, maka semakin besar pula tegangan sekundernya. Manfaat dari transformator adalah untuk mengubah tegangan. Oleh karena itu, transformator juga bekerja pada arus AC. Prinsip kerja dari transformator adalah didasarkan pada kenyataan bahwa arus bolak-balik dalam satu rangkaian akan menginduksi GGL bolak-balik pada rangkaian di dekatnya karena adanya induksi bersama antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet. Sekian simulasi praktikum yang bisa kita bahas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.